Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita. Hatan itu hatta nagabi renungan. Imana tersurat di surat ni Paulus. Tuhuria Tesalonika. Seda bidu 4 ayat seda bidu 5 ayat seda 1 ayat 10 seda. Tajahama secara responsoria di ayat 10 seda. Rab majahama hita. Alai dang pula suratoku Tuhamu ali akadongan taringo tutikina dohot sadiarina. Ai mulu didok kalak damido jala mara soadong disima topu takop tunasida hamaguani songon pambibean tu na gabe-gabean jaladang ngadong hapurusan nasida. Ai saluhutna dohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian hahulumun. Ai borngini do terpudum akan namudumi jala borngini do mabuk akan namabuki. Aidang dipadiri di bata hita bahen sirimasan alai naing ma dapotan haluaon hita marhiti-hiti sian Tuhata Yesus Kristus. Rab mahita. Di baheni saya misa paingotan mahamu jala masih paulian songon naung binahen muna hido anggo sahatna. Sering do tabiki di tonga-tongani parsaurata mulu talion puda tudongan saya di dogma hiado hamu sian surgu hido sering nai sukundongan mulut tapaingot adong do surgui jala digambar hondo disi songodia do surgu na diparadi ni dibata di bagasan Kristus alai mulu halak dang porsia halak na ragu-ragu madok hiado hamu sian surgui gabe putus ma pakatayon di tonga-tongani perpunguani. Alanima berkembang ma aka pengajaran-pengajaran di tonga-tongani halak na Persia di Tesalonika ima nunga jonok be tikini debata. Alani unang sangat terlambat tamu. Para dihamuma sudi akasi panganon. Doho sudi aka kebutuhan ta. Adong do sistem na pada masai besar-besaran harta ni halak na Persia manang Kristen gabe milik ni halak na asing ala di gadis gabi sede kebutuhan ala dong do nama dok sebentar lagi Tuhan datang.
Kata sebentar na didok ni halak na Persea pada saat ini berarti tidak lama lagi. Ido pangatusyota. Sebentar berarti akan datang. Seperti ketika kita menunggu teman. Ngasahat dia ho tokinai masahat. Lagi OTW. Selesai ditunggu. HP dan nomor sahat. Sebegitu terus menerus. Alai didok Paulus ma dison alai dang pola suratokku Tuhamu ale akadongan taringo tutikina dohot sadiharina ai di botohamu do takkas nasongon panaku borongindo haroroni arini Tuhan. Mulut abadikot dohot epistel na di suraton Amos songo dia do haroroni Tuhan ima naing manguhum aga bangsa Israel. Ala nungadau manigalhon di bata. Beribadah tong beribadah. Marede tong marede. Alai danga dong be keadilan. Danga dong be kebenaran. Nadong holan keonaran. Alanima dang lomoro haku di peleamuna. Dang lomoro haku di endemuna. Ala di bagasan rohamuna nadong holan kejahatan dohot ketidakadilan. Alani ikon buang okuma tu halak dang Persea tu dibata. 70 tahun liling. Sementara di tonga-tongani turpuk tahun, Paulus paingoton dan ngadong nama boto sediharina Tuhan manang Kristus ropa dua halihon. Unang hamu terpengaruh nadidok ni halak tokin nai doro. Molo didok Jakobus asing do hari ini Tuhan, asing do hari ini Jolma. 1000 tahun mo hari ini Jolma sedari do hari ini Tuhan. Namar lapatan ikon 1000 tahun do. Ala songoni katorangan na mulai dihitung agak Jolma. Adigat do hari na perjulu sebelum Masehi. Satu hari hatu tubuh ni Kristus. Song-songoni dihitung sahat hari ni Tuhan naneng roh. Janganlah hitung hari-hari Tuhan, tetapi Tuhan pasti datang. Tuhan akan hadir. Molo pehalak nadong nama dok, dangadong marah. Nadong holan dame dok. Tidak ada lagi kekacauan, yang ada hanya kedamaian alami marsonang-sonang mahita. Bersukacitalah kita menanti kedatangan Tuhan. Alani Paulus paingo tontong tuhala na Persea. Jangan murah terpengaruh karena ada orang yang menentukan hari Tuhan.
Sebentar lagi hari Tuhan akan datang. Oleh karena itu bersenang-senang melakukan yang sesuka hati kita. Dan apa yang kita miliki, kita jual dan kita makan. Dan melakukan dengan sukacita. Damai sebentar lagi datang. Kristus akan datang mengangkat setiap orang percaya. Dipaingot Paulus dodisi, kamu itu bukan dilahirkan di dalam kegelapan. Kamu itu bukan lagi anak-anak kegelapan. Tetapi kamu adalah anak terang yang siap sedia kapanpun kehadiran Tuhan tidak menjadi satu persoalan bagi kita. Tetapi kita sudah sadar dan siap menanti kehadiran Tuhan. Kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Jangan seperti orang yang masih hidup dalam kegelapan. Borngin tarpudum, borngin mabuk. Nomor 8. Dia tidak peduli kehadiran Tuhan. Yang penting hatinya senang, dia boleh bersuka cita. Tidak peduli tentang kejahatan, tidak peduli tentang keadilan, tidak peduli tentang kesusahan. Bagaimana kita harus menyenangkan diri. Karena hari Tuhan itu akan datang. Elanima Paulus paingoton. Berjaga-jagalah. Menyongsong hari Tuhan. Karena hari Tuhan itu seperti pencuri yang tidak tahu kapan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap sedia, tetap setia, tetap mempersiapkan diri. Tidak lagi mempergunakan waktu kita hanya untuk tidak mau tahu tentang kehidupan, manang modum. Tidak mau tahu tentang perilaku orang. Kita hanya ingin bersenang-senang, mabuk dengan segala perkara yang terjadi di tengah-tengah kehidupan teh. Alani dipaingot Paulus ikon berjaga-jaga unang terpudum. Orang percaya akan tetap menyadarkan diri dan tetap setia karena Tuhan tidak akan membuat murkanya kepada orang percaya yang setia dan tetap berjaga. Ya. Orang percaya tidak akan mendapat murka Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali, karena dia tetap setia dan berjaga-jaga memperbaiki dan terus menerus mengubah perilaku demi perilaku dan menyatakan keadilan serta memperbaiki semua tatanan kehidupan. Dan kita harus menjauhkan segala kejahatan. Kekacauan terus akan terjadi. Ya, kalau kita katakan banyak sekarang orang mabuk tentang kuasa. Bagaimana caranya supaya aku berkuasa? Bagaimana supayanya aku menang? Bagaimana supaya apapun jalan, bagaimanapun perilaku kita, kita halalkan. Dan inilah yang dikatakan mabuk dengan kuasa. Bahkan peralatan-peralatan perang dipergunakan untuk saling menguasai satu dengan yang lain di antara negara. Karena mereka mabuk tentang kuasa dan ingin menguasai.
Dan kekacauan itu tetap terjadi. Bukan saja di tengah-tengah kehidupan sosial negara kita, tetapi di dunia pun sekarang terjadi peperangan yang tidak bisa diempang oleh siapapun, oleh negara manapun. Mereka menunjukkan kuasa, mereka menunjukkan kekuatan, mereka menunjukkan segala keadaan mereka untuk menguasai negara yang lain, untuk menghancurkan negara yang lain. Dangholan di Palestina, dohod di Israel. Di tengah-tengah kita, tapi sudah saling mencekal, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Apalagi ketika kita boleh menyongsong tahun politik pada saat ini. Kita harus waspada, tetap berjaga-jaga. Untuk tetap setia kepada Tuhan, memilih sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan memilih oleh karena pengaruh orang lain. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak dipaksa untuk menyatakan seseorang itu harus menjadi pimpinan. Tetapi Tuhan mau agar saudara dan saya dipakai untuk menjadi alatnya, sebagai sumber kedamaian dan keamanan dan keadilan untuk menyongsong hari Tuhan itu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat 3, ayat 5, ayat 9 sampai ayat 10 mau menyatakan Tuhan tidak pernah menetapkan orang-orang percaya itu ditimpa oleh murka Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi keselamatan. Tuhan berjanji akan memberi haluan. Tu sudi halak na porsia. Karena apa? Karena orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti menyatakan percaya Tuhan Yesus yang telah menggantikan seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus sebagai teladan untuk sumber kedamaian, sumber keadilan. Sehingga kita boleh melakukan keadilan, kedamaian oleh karena kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan karena kekuatan yang bersumber dari diri kita sendiri. Kedatangan Kristus adalah merupakan penghiburan bagi orang percaya. Artinya kita menyambut kedatangan Kristus itu dengan penuh sukacita. Bukan seperti pada zaman Amos. Bagi orang Israel, kedatangan Allah hendak menghukum orang-orang Israel yang telah berbalik kepada Allah yang lain. Walaupun dia memberi persembahan kurban bakaran, memberi persembahan kurban potong, memberi persembahan lagu pujian, tapi Tuhan tidak berkenan karena keadilan bagi mereka tidak ada. Maka mereka harus dibuang ketika Allah datang menghukumnya. Tetapi hari ini Allah datang untuk mengangkat kita ke dalam kerajaannya, surga yang Tuhan sudah tetapkan, menjadi orang-orang percaya itu memiliki damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, keadilan, damai sejahtera harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diberi ruang oleh Paulus dan nasihat. Hendaklah kamu boleh saling menasehati satu dengan yang lain.
saling membangun dalam menantikan hari Tuhan itu datang. Jangan satu orang percaya itu masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi hendaklah semua orang percaya saling menopang. Ya manogu-nogu, pauliulihon. Dan saling membangun. Untuk menghadapi dan menyongsong hari Tuhan itu datang. Dan pada saat hari Tuhan datang, Tuhan akan mengambil kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal, surga yang menjadi bagian saudara dan saya. Alangkah malangnya sebagai orang percaya tidak percaya lagi bahwa bagian kita itu adalah surga. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga itu menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan itulah yang boleh menjadi satu renungan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita memang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Unang mabosaro hamuna, porsea mahamudi debata, jala porsea mahamudia. Torob do inganan di bagas ni damang, outsui dohonokuma tuhamu, nalau doau mangara di inganan di hamu. Jalalau piau mengarah di inganan diamu, saya mula doau mangalapamu, asarapamu dohota. Artinya Tuhan akan datang di tengah-tengah kehidupan kita yang kita tidak tahu. Mungkin bagi saudara dan saya kita bisa merenungkan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang di mobil, Tuhan sudah panggil tanpa sakit. Ada yang melalui sakit yang panjang, Tuhan panggil. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang tidur, ada yang sedang duduk. Dan semuanya itu mau menggambarkan Tuhan datang tidak memberitahu kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kedatangannya itu untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga yang sudah nunga di parade. Banyak tempat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Karena itu kita tidak lagi ragu. Dong suku-suku ni ay gadongan mulu di HKBP ya. Kecuali di Jatimur nih ade. Saya sering do kosong bangku depan. Ade. Manang songon dia pe manang di huta, saya kosong nakpo tu manang songon dia. Ale adong nama dok, mului jolo meviarinna, ala antrian parjuluinna. Alai mulu dubang, saya kontujulu duhita. Ade. Alai na tu gereja kadang kala, alai Jatimur ni sudah dopul, ya terisi mulai ijolo satu pudi. Tapi itu menjadi satu renungan di tengah-tengah kehidupan kita agar kita jangan takut, tetapi siap-siap dan terus berjaga-jaga. Waktu malam atau waktu siang, kita siap ketika malam tiba, kita hendak tidur, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau tidur istirahat. Upasahat matodi, dot sudi ngoluku, saya ramoti ma Tuhan. Lalu modum maina, baginai ilion mahagugun naik baru. Itulah orang-orang percaya yang siap
berjaga-jaga kapan dan dimanapun. Karena apa? Satu peristiwa yang tidak pernah kita lupakan. Ketika kita diambil Tuhan, kita hanya mempercayai kesenangan dan sukacita yang luar biasa. Karena ada orang bertanya, mengapa orang yang telah meninggal tidak pernah susah? Dia tenang dan tetap tertidur. Sementara orang yang lahir, supaya lahir menangis. Karena apa? Karena dunia ini ternyata banyak tantangan. Pergumulan, persoalan, terus menerus dia terkejut. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya, wah senang karena ada teman untuk menderita. Biasa itu, teman untuk menderita itu sangat dibutuhkan katanya. Jadi semua yang ada di sampingnya tersenyum dan ya tidak ada kata-kata lain selain sukacita. Sementara yang lahir begitu luar biasa tangisannya. Sementara orang-orang yang mati, dia mendapatkan tempat yang luar biasa di sisi Tuhan. Ketenangan, kedamaian. Tetapi orang lain menangis. Karena apa? Karena kadangkala di dalam hidup kita sering susah lihat orang senang. Dan senang lihat orang susah. Dan itulah realita kehidupan yang sedang kita lihat di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi orang-orang percaya hendaknya kita boleh bersukacita ketika teman kita bersukacita. Hendaknya kita boleh menangis ketika teman kita berkesusahan. Dan itulah sifat yang harus kita kembangkan. Yang artinya tetap siap sedia, saling menasehati satu dengan yang lain, tetap berjaga-jaga, saling membangun satu dengan yang lain, agar semua orang percaya tidak ada yang tinggal lagi, tetapi semua berangkat menuju kehadirat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kehidupannya bersama Kristus yang telah menang dan naik ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara, memberikan kekuatan, memberikan kesikapan agar kami tetap berjaga-jaga menanti hari Tuhan datang. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, begitu juga para ladung. Berkati kami Tuhan, jangan biarkan kami terlena dalam kehidupan ini, tetapi tetap berjaga dan setia menanti hari Tuhan datang. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, agar kami boleh bersama-sama bersukacita menantikan kedatangan-Mu. Begitu juga Tuhan pada saat ini, ketika kami mengingat sahabat saudara kami yang tidak boleh hadir oleh karena pergumulan yang berat. Tuhan, biarlah juga Engkau memberi kekuatan bagi mereka. Jangan biarkan mereka terlena dan putus asa, tetapi berikan semangat dan kekuatan agar mereka boleh melalui pergumulan itu dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh rencana dan program perayaan Natal, sekolah minggu, remaja Naposo, Ama Ina, biarlah Engkau juga memberkati, khususnya Natal umum. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan, begitu juga ketika kami mau pulang, biarlah juga Engkau memberkati kami sehingga sukacita menjadi bagian kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.